revitalisasi ini juga memiliki dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positif yang pertama adalah meningkatkan kualitas ruang publik, yaitu masyarakat memiliki tempat rekreasi yang gratis, nyaman, dan mudah diakses. Lalu yang kedua, mendorong pariwisata. Alun-alun Bandung menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dan sering dijadikan lokasi berfoto maupun berkumpul. Lalu yang ketiga, memperbaiki estetika kota, yaitu wajah pusat kota Bandung menjadi lebih bersih, hijau, dan modern. Lalu yang terakhir, meningkatkan aktivitas sosial. Alun-alun sering digunakan untuk kegiatan komunitas, acara budaya, perayaan hari besar, aktivitas keluarga, dan olahraga ringan. Di sisi lain, revitalisasi juga menimbulkan beberapa tantangan. Yang pertama adalah penataan pedagang kaki lima atau PKL. Nah, banyak PKL harus direlokasi sehingga sebagian mengalami penurunan pendapatan atau harus mencari lokasi baru untuk berjualan. Penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi mengubah pola usaha, jenis dagangan, waktu operasional, hingga lokasi berdagang para PKL. Lalu yang kedua, biaya pemeliharaan, yaitu rumput sintetis, fasilitas taman, dan infrastruktur memerlukan biaya perawatan yang cukup besar agar kualitas kawasan tetap terjaga. Lalu yang terakhir, kepadatan pengunjung. Pada akhir pekan dan hari libur, kawasan sering sangat ramai sehingga dapat menimbulkan kemacetan, sampah, dan penurunan kenyamanan apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu kesimpulan yang kami ambil adalah revitalisasi alun-alun Bandung merupakan program penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang publik di pusat kota Bandung. Hasilnya terlihat dari meningkatnya kenyamanan, daya tarik wisata, dan aktivitas sosial masyarakat. Meskipun demikian, program ini juga membawa tantangan, terutama terkait relokasi PKL dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas. Oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi tidak hanya diukur dari perubahan fisik, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Nah, setelah melihat langsung hasil revitalisasi alun-alun Bandung, kami jadi memahami bahwa sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan mempercantik tampilan kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesan pertama yang kami rasakan adalah alun-alun menjadi lebih bersih, tertata, dan nyaman untuk digunakan oleh berbagai kalangan. Banyak orang datang untuk bersantai, berolahraga, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar menikmati suasana kota. Dari kunjungan ini, kami juga menyadari bahwa ruang publik memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat interaksi sosial. Alun-alun yang dulunya hanya menjadi area lalu lintas dan kurang menarik, kini berubah menjadi ruang yang lebih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang yang baik dapat membuat masyarakat lebih betah memanfaatkan fasilitas publik. Namun, kami juga belajar bahwa setiap kebijakan pasti memiliki tantangan. Di balik perubahan yang terlihat lebih baik, ada pihak-pihak yang mungkin terdampak, seperti pedagang kaki lima yang harus menyesuaikan diri dengan aturan baru. Dari situ kami memahami bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar manfaat revitalisasi bisa dirasakan secara lebih merata. Nah, sebagai mahasiswa administrasi publik, kami melihat revitalisasi alun-alun Bandung sebagai contoh bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisiknya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelompok yang terdampak. Pengalaman ini membuat kami semakin memahami pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kunjungan ini memberikan pemahaman baru bagi kami bahwa ruang publik yang tertata dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat citra sebuah kota. Kami berharap revitalisasi seperti ini terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Intinya, revitalisasi alun-alun Bandung membuktikan kalau perubahan kecil bisa memberikan dampak yang besar buat masyarakat. Semoga ruang publik seperti ini terus dijaga bersama karena kota yang nyaman,
bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Nah, mungkin segitu aja pembahasan revitalisasi alun-alun Bandung. Makasih yang udah nonton. Bye-bye.